Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Atika Permatasari. Sebelumnya saya sudah memberikan video ya untuk materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi tersebut. Dan untuk pertama materinya saya bacakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Untuk badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderalnya bernama Komakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI dan pada tanggal 28 April 1945 diumumkannya pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chousang-in di Pejambon, Jakarta, atau sekarang gedung itu Departemen Luar Negeri. Untuk Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya adalah Chibangase berasal dari Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso, beranggotakan BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia dan ditambah 7 orang tanpa hak suara. Dan untuk selanjutnya, setelah terbentuk BPUPKI, segera mengadakan persidangan. Maka persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Untuk pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan selanjutnya untuk Mr. Muhammad Yamin menyatakan untuk pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Tentang pemikirannya diberikan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang pada intinya diberikan usulan yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan untuk Mr. Supomo itu sendiri mendapatkan giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Untuk pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia yang merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Serta untuk Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945
mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka, dan pemikirannya terdiri atas 5 asas. Yang pertama ialah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, dan ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, serta kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila sesuai yang pada ahlinya untuk bahasa ya. Untuk selanjutnya pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahir istilah Pancasila itu sendiri. Dan untuk masa persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, persidangan pertama BPU PKI telah berakhir. Tetapi untuk rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal untuk BPU PKI akan reses atau diistirahatkan untuk 1 bulan penuh. Untuk itu BPU PKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Serta untuk ditugaskan panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Dan untuk panitia 9 bekerja keras sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia yang merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama ialah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, serta beranggotakan 9 panitia terdiri dari Bapak Insinyur Soekarno untuk ketuanya, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Untuk selanjutnya, Bapak Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan AA Maramis. Selanjutnya, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada masa persidangan ini, BPU PKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuknya panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Dan untuk panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Serta di sini telah dikelompokkan kecil diketuai Mr. Supomo dengan beranggotakan yang pertama Wongso Negoro, yang kedua Ahmad Subarjo, yang ketiga Singgi, yang keempat Haji Salim, dan kelima Sukiman. Dari hasil kerja tersebut kemudian disempurnakan kembali ke bahasanya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Untuk Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya tersebut ada 3 hal pokok. Yang pertama yaitu pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ketiga, Undang-Undang Dasar atau istilah batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar, dan pada tanggal 17 1945-nya telah dilaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Lalu, laporan tersebut diterima sidang oleh Pleno BPU PKI.
Selanjutnya, untuk pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI telah dibubarkan oleh Jepang. Dan untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokorisu Jungi Rinkai. Dan PPKI itu sendiri beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Untuk Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menambahkan kembali anggotanya terdiri dari 6 orang lagi, sehingga semua anggota PPKI itu sendiri berjumlah 27 orang. Dan untuk proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, serta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia yang menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Dan untuk perbedaan dan kesepakatan yang muncul di dalam sidang PPKI itu sendiri ialah sidang pertama, rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Untuk pembahasannya terdapat unsur perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan untuk 2 perubahan. Yang pertama ialah berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Serta yang kedua, bab kedua Undang-Undang Dasar pada pasal 6 yang semulanya itu berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, lalu diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan untuk penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Kalaupun ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Ya, tidak, Bu. Ya, untuk Gesti, apa ada yang Iya, Bu. ditanyakan? Bu, tadi saya kurang jelas mengenai anggota panitia 9. Ya. Bisa tolong Ibu jelaskan kembali mengenai anggota panitia 9 itu, Bu? Untuk panitia 9 ini ya? Iya, Bu Atika. Ya, untuk anggota panitia 9 ini kan di sini sudah cukup jelas ya untuk anggotanya. Saya sebutkan kembali, yang pertama Insinyur Soekarno itu sebagai ketua ya, Muhammad Hatta untuk wakil ketuanya, Ahmad Subarjo untuk anggota, yang keempat Muhammad Yamin untuk anggota, yang kelima Ki Haji Wahid Hasyim untuk anggotanya, keenam Abdul Kahar Muzakir anggotanya, dan ketujuh Abi Kosno Cokro Sujoso untuk anggotanya, yang kedelapan Agus Salim anggotanya, dan untuk yang terakhir AA Maramis untuk anggotanya. Dan untuk Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan AA Maramis termasuk dalam kelompok Pergerakan Kemerdekaan. Gimana? Gesti, apa sudah jelas?
Berarti itu sudah termasuk pembagiannya ya Bu untuk panitia 9 itu ya Bu ya? Ya, itu sudah merupakan bagian-bagian dari Tugasnya gitu ya? ketentuannya anggota-anggota wakil. Iya Bu, cukup Bu, saya sudah paham yang barusan Ibu Atika jelaskan. Iya, untuk kalaupun sudah paham, untuk Hasbi apa ada yang mau ditanyakan atau apa sudah jelas? Tidak Bu, sudah jelas Bu. Sudah Terima kasih. jelas. Iya, untuk Anggitanya bisa dibantu untuk dijelaskan kembali yang pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesianya. Ya, baik Bu. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPU PKI tersebut, Jepang telah membentuk PPKI. Lembaga PPKI tersebut dalam bahasa Jepang sendiri yaitu Dokuritsu Junbi Inkai, di mana PPKI yang dibentuk oleh Jepang itu beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat, terdiri atas 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan seorang dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Ketua PPKI sendiri pada tanggal 18 Agustus 1945 menambah anggota PPKI menjadi 6 orang lagi, sehingga seluruh anggota PPKI totalnya berjumlah 27 orang, Ibu. Iya, iya, bagus. Makasih dengan Anggita. Baik, Bu. Jadi untuk materi pembahasan yang saya bahas ini, apakah sudah jelas semua? Jelas, Bu. Sudah Jelas? jelas Bu. Iya, kalaupun sudah jelas semua, saya ingin mengakhiri untuk materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di sini, mengikuti materi saya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.